tapi kita jalan santai saja. Em, Mudah-mudahan nggak ada kendala lah, karena saya percaya lah teman-teman di sini biasa berjalan jauh ya. Ini saya mohon izin ya kepada teman-teman, karena di sini banyak senior saya juga. Ada ibu dokter, bapak dokter, dan juga ada yang sedang studi doktoral juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lengkap, mangga silahkan dilengkapi saja begitu ya, tentang keterangan masing-masing situs. Itu saja barangkali sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dimas, ayo tuh Dimas. Baunya sama. Baunya sama masih kayak yang dulu. Sebenarnya ini kebanyakan adalah formasi batuan alam, tetapi ada sedikit sentuhan dari manusia. Diduga ini adalah sebuah batu yang menjadi objek pemujaan gitu. Itu didapatkan misalnya dari masyarakat setempat. Batu ini masih katakanlah disakralkan gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba sakit sementara dia lewat sini sebelumnya gitu, dikaitkan dengan batu ini gitu. Tetapi batu ini belum pernah diteliti lebih lanjut. Misalnya diadakan penggalian di sekitar sini. Jadi memang ini masih masuknya ODCB gitu ya, objek diduga cagar budaya. ODCB betul. Tapi kalau misalnya sudah dikaji, diteliti oleh tim ahlinya, terus ditetapkan ini sebagai cagar budaya, maka posisinya berubah menjadi cagar budaya gitu. Dan itu biasanya ditetapkan langsung oleh bupati gitu. Tetapi Ini bisa jadi Mr. Flintstone belajar dari Indonesia ini. Flintstone ya? Ya, zaman-zaman batu dia. Sementara di Indonesia udah banyak banget batu-batu. Asalnya yang bikin ini bentuknya ya. Asupan dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesianya kukusan gitu ya. Mungkin itu istilah orang lama. Kalau mungkin orang sekarang lihat batu seperti ini bisa disebut batu piramid gitu ya. Tapi ya piramidnya memang tidak sempurna gitu ya. Piramid terpancung. Dulu kami nyampe sini tuh jalan setapak ya dari Batu Korsi. Tapi sekarang sudah sangat-sangat berubah. Ada jalan, juga ada kolam renang. Ini sama seperti tadi, ini juga sebuah monolit gitu ya. Cuma ini bisa dikatakan ini sebuah ekofak gitu ya, karena ini benar-benar bentukan alam gitu. Dulu masih ada aliran air ya di bawah si batu itu melingkar gitu. Jadi makanya kita melihat di sisi sebelah selatan itu ada bekas gerusan air begitu ya. Nah, itu memang di bawahnya itu ada aliran air yang Kita akan menuju Gua Langkop. Akhirnya kita sampai di Gua Langkop. Untuk deskripsi nanti saya jelaskan di bawah. lama-lama ceruk itu digali sehingga lebih dalam. Tadinya cuma satu, terus akhirnya menjadi dua di sebelah sana. Dan
struktur yang tadinya ada undak-undakannya di sini tambah lama tambah rusak begitu, termasuk juga batu-batu berdirinya juga akhirnya roboh, mungkin tersisa beberapa saja di pinggiran gitu ya, sementara yang di tengah sini sudah tidak kelihatan. Dan fungsinya juga berubah, yang tadinya adalah sebagai dari tradisi megalitik itu sebagai tempat pemujaan, sesuai dengan bermotor fungsi lagi dari dari sana punden kesini berundak. nanjaknya lumayan. Sini berubah menjadi tempat ya katakanlah tirikatan, meditasi gitu, dan banyak mengambil tempat di dalam guanya sendiri ini ribuan tahun. Ya. Kebetulan orang Sunda ini agak unik gitu ya. Jadi ketika pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu sudah mulai ada tradisi punden berundak seperti ini. Ketika datang kebudayaan dari India dengan membawa agamanya, ternyata ini juga masih difungsikan gitu. Lalu ketika Islam datang, ini juga masih difungsikan gitu. Jadi masih ada orang-orang yang berziarah ke sini gitu. Makanya tidak aneh kalau di Tatar Sunda, terutama di Bogor, kita masih banyak menemukan struktur punden berundak. Iya, jadi ya gitu makanya. Kalau luwun geledegannya apa? Wih, sekarang tuh.